Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Dan sungguh satu kehormatan bagi saya untuk bisa melayani firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat penting untuk kita masuk, menyelidiki, mempelajari dan mengerti seluruh firman Tuhan. Seringkali orang tidak mengerti apa yang dimaksud karena tidak mau menyiapkan waktu untuk benar-benar menyelidiki. Saya bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada saya sebagai hamba Tuhan untuk renungkan, untuk menyelidiki. Ya, itu bukan artinya Anda harus menjadi orang muda tinggal dengar saja, tidak. Anda juga harus mencari Tuhan dalam waktu yang sendiri. Nah, selama 1 minggu lebih kita sudah bicara tentang 3:16. Beberapa ayat yang kita sudah sampaikan dari firman Tuhan, yang dari pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Dan sungguh kalau kita lihat luar biasa. Ada teguran, ada pengajaran, ada pemberitahuan, ada penjelasan. Dan itu semua Tuhan berikan kepada Anda dan saya untuk kita semakin tertanam di dalam Tuhan. Ya, ingat, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam Anda, di dalam kamu. Ya, kenapa Roh Kudus tinggal? Supaya Roh Kudus akan mengajar seluruh kebenaran, akan mengingatkan, akan menegur kita, dan akan memberitahukan kebenaran itu. Mari kita izinkan Roh Kudus untuk semakin mengajar kita, untuk kita tahu kebenaran firman Tuhan itu. Nah, hari ini saya ingin berbicara dan saya ambil ayat dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan begini, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ini bicarakan tentang seseorang yang sudah meninggalkan Tuhan. Seorang yang sudah jauh daripada Tuhan, seorang yang sudah tidak mau mendekat kepada Tuhan, sudah tidak mau mengenal Tuhan. Ya, dia dalam tanda kutip berbalik dari jalan benar kepada jalan yang jahat. Seolah-olah dia diselubungi kembali. Seolah-olah ada kain yang menutupi dia untuk tidak dapat masuk dalam hadirat Tuhan. Ada sesuatu yang menghalangi dia untuk intim, untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan karena dia sudah ambil keputusan, ya, dan dia sudah menjadi jauh daripada Tuhan. Ingat, hari-hari ini kita akan memperhatikan ada banyak orang seperti itu. Kemarin kita bicara tentang suam-suam kuku. Nah, itu yang termasuk di dalam orang yang sudah berbalik dari Tuhan. Karena mereka sudah tidak mau panas lagi, tapi mulai mengarah ke dingin. Mulai mengarah jauh daripada Tuhan. Anda perhatikan dengan baik-baik bahwa hari-hari ini banyak sekali orang menjadi orang yang jauh daripada Tuhan, sudah tidak percaya Tuhan, sudah tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak percaya bahwa Yesus lahir dari anak Maria, menjadi anak Maria, lahir dari Maria. Ya, sudah dipercaya bahwa Yesus adalah anak Allah, tapi juga adalah Allah. Ada banyak hal yang hari-hari kita dengar yang sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, tolong jangan disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang ada yang membawa Anda jauh daripada Tuhan. Antikris sudah hidup di antara kita. Sikapnya daripada antikris sudah ada. Untuk itu kita harus memperhatikan ini. Ya, jangan sampai kita justru berbalik dari jalan yang benar menuju ke jalan yang tidak benar, yang akan membawa kita kepada tempat yang berapi, laut dan api. Apakah kita mau begitu? Makanya dalam firman Tuhan ini berkata, bila ada seorang yang berbalik kepada Tuhan, ya, yang 180 derajat berbalik,
kembali kepada Tuhan, apa yang akan terjadi? Ya, di dalam firman Tuhan tadi kita baca, selubung itu diambil daripadanya. Seolah-olah sudah tidak ada selubung lagi. Dia dapat melihat kemuliaan kembali. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat apa yang terjadi pada waktu Yesus mati di kayu salib. Ada kain yang robek. Ada kain yang terlepas dari atas sampai ke bawah. Robek. Ya, ada kain yang antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Robek dari atas sampai ke bawah. Apa yang dimaksudnya? Mulai Yesus mati di kayu salib, dibuka jalan untuk kita bisa menghadapi Allah Bapa secara langsung. Ya. Kita bisa datang, kita bisa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menghadapi Bapa, dan Bapa akan menunjukkan segala sesuatu justru melalui Roh Kudus. Tapi apakah kita berbalik kepada Tuhan? Apakah kita seperti kemarin dibilangin panas untuk Tuhan? Jangan menjadi orang suam-suam kuku. Karena suam-suam kuku pun akan membawa Anda kepada lautan api. Anda harus menjadi orang yang tahu apakah nama Anda sudah dicantumkan di dalam buku kehidupannya. Saya tidak bisa jawab untuk Anda. Hanya Anda bisa tahu keadaan Anda, situasi, kondisi yang Anda hadapi. Makanya untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini satu teguran lagi kepada kita supaya kita berbalik. Supaya kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Ya, kita bisa datang kepada Tuhan tidak perlu lewat siapapun, tidak perlu lewat saya sebagai hamba Tuhan. Tidak perlu lewat gereja, tidak perlu lewat denominasi. Siapapun yang percaya dapat masuk dalam keintiman langsung dengan Allah Bapa di surga. Makanya, mari kita serius dengan Tuhan. Jangan kita main-main. Sudah banyak hal yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan dalam beberapa hari ini. Ya, sungguh dahsyat. Satu ayat saja dari begitu banyak buku yang benar-benar mengajar kita, yang membawa kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan tunggu sampai saatnya dihajar oleh Tuhan. Izinkan Tuhan mengajar Anda melalui firman Tuhan. Buka hatimu terus menerus. Renungkan firman terus menerus. Menyelidiki firman Tuhan terus menerus. Supaya Tuhan akan menunjukkan rencana kehendaknya bagi kehidupan Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas pertolongan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Hari ini kami datang dan kami minta kekuatan daripada Engkau Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh mengizinkan Roh Kudus menyelidiki hati kami. Seperti kemarin kita sudah dengar tentang suam-suam kuku. Hari ini kami dengar tentang berbalik kepada Tuhan. Bapa, bila ada yang nonton dan dengar firman hari ini, aku berdoa Bapa biar Roh Kudus menjamah hati mereka. Di saat mereka menyelidiki hatinya, apakah hati itu benar-benar untuk Engkau? Apakah mereka sudah berbalik dalam jalan yang benar? Mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Berfokus kepada Engkau Tuhan. Itu yang kami berdoa Tuhan. Biar terus-menerus nama-Mu dimuliakan, ditinggikan, dan diagungkan melalui seluruh aspek kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami boleh merasakan hadiran-Mu Tuhan. Engkau sudah berjanji, Engkau adalah Allah yang menyertai kita, Immanuel. Hari ini pun Engkau tetap Immanuel. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berbalik kepada Tuhan. Mari kita serius dengan Tuhan. Mari kita menjadi orang yang hot, panas untuk Tuhan. Tuhan benar-benar ingin supaya Anda dan saya semakin intim dengan Dia. Biar berkat dari Allah,
Bapa yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Sekali lagi shalom, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok di Sabda bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati.